Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, setelah di pertemuan sebelumnya kita mempelajari sejarah desain periode prasejarah ya, prehistorik, kemudian berpindah ke periode kuno atau ancient. Nah, sekarang kita eh, beralih ke periode abad pertengahan yang memiliki banyak sekali istilah ya. Ada yang menyebut Middle Ages, Dark Ages, medieval dan lain sebagainya. Nah, eh, seperti yang ada di hadapan kita ya, Middle Ages, ada yang menyebut the reign of religion, saat atau periode di mana kepercayaan itu menjadi pusat pemerintahan. Eh, Middle Ages ada berkembang selama 1 milenium atau 1.000 tahun ya, dari abad kelima sampai ke abad 15. Jadi dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Roma sampai ke periode Renaissance. Eh ya meskipun Middle Ages ini punya beberapa istilah ya yang kadang juga disebut Dark Ages periode kegelapan. Namun sebenarnya juga ada eh, yang gemilang ya. Salah satunya ada di seni dan di arsitektur. Nah, eh, apa yang muncul ya ketika medieval itu adalah yang pertama cultural leadership yang berpindah ya eh, dari utara ke Mediterranean. Jadi Mediterranean itu seperti kalau sekarang ya pada daerah-daerah Turki ya, seperti itu ya. Ya, jadi mulai dari eh, Prancis, Jerman, dan apa ini Inggris Raya. Yang kedua adalah mulai berpengaruhnya Christianity ya yang mengalahkan berhala, paganisme, dan barbarisme. Yang ketiga, eh, empasis atau pola pikir atau paradigma kehidupan saat itu bergeser dari from the here and now kehidupan saat ini ya, jadi dulunya itu orang mikir ya hidup hanya saat ini menjadi hereafter kehidupan kelak, kehidupan setelah kematian. Jadi ada yang berubah itu seperti ini karena apa, karena munculnya Christianity ya, karena munculnya agama Katolik. Nah, since the Christian focus was on salvation for a glorious afterlife, jadi ketika uh, apa Katolik itu mulai berpikir bahwa eh, hidup itu adalah untuk keselamatan akhirat ya. Jadi minat di realistically representing objects itu menurun. Jadi seni-seni yang sifatnya representasional itu menurun. Bahkan nudes were forbidden. Jadi sesuatu yang sifatnya apa nudes itu apa sih? Kalian ingat ya ketika periode ancient itu banyak sekali karya seni, entah itu lukisan, patung, mitologi Yunani itu yang dalam pose atau dalam gambar yang nude ya. Dan ini nggak boleh ketika medieval itu tidak boleh. Bahkan ini ya ignorance of anatomy. Jadi agak-agak di anatominya agak-agak di tidak diperlihatkan secara eksplisit ya. Beda dengan ketika periode sebelumnya yaitu ketika periode kuno kita melihat karya-karya patung
Yunani dan Romawi itu draperinya memperlihatkan anatomi tubuh manusia dengan detail. Nah, ketika di medieval yang terjadi justru sebaliknya, karya seni itu agak-agak anatominya agak dikurangi karena memang ingin mengurangi anatomi manusia itu ya, agak nggak diperlihatkan gitu. Jadi bukan kalau ada yang melihat berarti penurunan dong Pak karya seninya karena yang sebelumnya kan sudah sangat detail. Ya mungkin bisa disebut seperti itu tapi punya hal yang berbeda, punya tujuan yang berbeda dari periode ancient. Nah, ini ya, the Greco-Roman ideals of harmonious proporsi. Jadi memang Greco-Roman itu sangat terkenal dengan harmoni proporsinya. Proporsi karya seni patung lukisannya itu sangat proporsional ya. And balance between the body and mind cease to exist. Jadi memang antara tubuh dan pikirannya itu seimbang ketika mana periode kuno. Sementara itu ya, artis-artis seniman medieval itu justru minatnya bukan di body, tapi justru ke kejiwaan ya. Justru ke kejiwaan minatnya. Nah, akhirnya karya seni became the servant of the church. Karya seni itu akhirnya jadi alat, jadi medium untuk berdakwah. Nah, inilah beda paling dominan ya, bahwa ketika medieval itu karya seni jadi medium untuk berdakwah. Jadi rohaniwan waktu itu believe that church member jamaah gereja would come to appreciate divine beauty. Jamaah gereja itu bisa menghargai keindahan melalui apa kem, apa divine itu apa abadi ya, keindahannya abadi melalui material, juga mosaik, lukisan dan patung ya. Sementara di arsitektur eh, ini The Mass and Book of Roman Architecture, Mass itu sudah masif kode gitu ya. Jadi arsitekturnya Roman itu masif, tebel. Kalian bayangkan tembok itu nggak kayak tembok di kosanmu gitu, nggak ya, temboknya tebel banget dan masif ya, hampir mirip benteng gitu. Roman architecture gave way to building reflecting the ideal Christian. Jadi idealnya bangunan Nasrani itu memang seperti gaya-gaya Roman. Plain on the outside, plain itu sederhana, tidak ada hiasannya di eksterior, but glowing with spiritually symbolic inside. Jadi di dalamnya justru berlawanan dengan luar. Kalau eksteriornya sangat polos, minimalis, tidak ada hiasan, dalamnya itu justru sangat indah. Nah, itulah gaya-gaya Roman Emperor ya. Medieval art was composed of three different styles. Jadi ada tiga gaya seni ketika medieval. Byzantine, Romanes, Gothic. Ya. Nah, eh Byzantine sendiri itu sebenarnya merujuk ke satu daerah, teman-teman ya. Jadi ketika ada penyebutan ada istilah Byzantine, teman-teman harus mulai mengasosiasikan istilah ini ke wilayah yang namanya atau sekarang atau dikenal juga dengan Turki, Bizantin, Eastern Mediterranean ini. Later called Constantinople. Ya, sampai kemudian dikalahkan oleh Sultan Fatih eh, ketika tahun 1453. Byzantium became the center of brilliant civilization, combining early Christian art with the Greek Oriental taste.
Jadi Bizantin waktu itu merupakan gabungan ya, gaya seninya gabungan dari early Christian art, awal-awal periode Katolik, seni-seni Katolik dengan gaya Yunani ketika periode kuno. Nah, teman-teman bisa membayangkan seperti itu. Nah, ini ya ada eh, tiga perbedaan ya, mulai Byzantine, Romanes, sama Gotik. Byzantine itu seninya mosaik, mosaik itu yang ditata kecil-kecil gitu ya. Kemudian icons, nah icons akan kita bahas di bawah ini. Romanes itu frescoes, frescoes itu adalah teknik melukis di lapisan semen di dinding yang sekarang mungkin hampir mirip dengan yang namanya mural ya. Kemudian ada patung dan di gotik itu adalah stained glass atau yang kita kenal dengan kaca warna-warni itu loh. Kaca yang pinggirnya disatukan dengan teknik patri ya di agak dilas gitu, las sederhana. Ya ini ada contoh bangunannya ya. Ada penanggalannya. Jadi yang paling eh, awal ya ada Bizantin sampai Gotik itu muncul akhir ya ke akhir ya sekitar menjelang abad 15 gitu. Nah ini ya, ini yang saya sampaikan tadi kalau Bizantin pasti kita asosiasinya ke Turki atau dulu namanya Konstantinopel. Nah, salah satu seni di Bizantin adalah icons. Icons itu seperti ini, teman-teman. Icons itu apa? Gambar ya, gambar. Icons were small wood panel paintings. Jadi gambar kecil yang digambar dalam dalam medium papan kayu ya. Believed to possess supernatural powers. Jadi yang namanya icons itu sekarang kita kenal dengan jimat. Ya, jimat itu apa? Sesuatu yang diklaim memiliki supernatural powers ya. Jadi icons itu waktu itu apa? The images of saints or holy persons. Jadi gambar-gambar orang suci eh, yang digambar dalam papan kayu dan biasanya rigid frontal poses dari depan ya kaku rigid frontal poses often with halos and staring. Jadi ada halos yang bulat-bulat itu yang biasanya kita kenal di kartun itu ya dan bintang-bintang, kemudian white eyes, matanya lebar, ya. I can supposedly had magical properties, ya itu yang dianggap jimat ya. Nah, according to legend, eh, apa ini ya? Kadang yang namanya icons itu bisa menangis, ya, atau mengeluarkan aroma dari eh, dupa, eh, dupa atau kemenyan ya. Nah, bahkan ya icons ini carried into battle, dibawa sebagai jimat dalam peperangan, ya, atau di apa? Dicium ya, dicium. Sama seperti mungkin teman-teman melihat apa biasanya apa kalau apa perang itu sebelum perang mencium apa ini cincin perkawinan atau jangankan gitu ya pemain sepak bola habis ngegulin wah logonya dicium. Wah, itu karena dianggap punya supernatural ya. Nah, so powerful did icons ini, ikon ini sangat punya kekuatan. Akhirnya pengkultusan ikon ini become uh, di-ban, dilarang ketika tahun 726 sampai 843. Penggunaan jimat ini akhirnya dilarang karena dianggap apa ini berhala ya, musyrik.
Nah, kalau di Muslim namanya akhirnya jadi musyrik. Nah, itu pernah ada icons. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke seni berikutnya, yaitu mosaics. Some of the world greatest art, ya, sebagian dari seni yang terbaik, ya, itu ada di bentuk mosaics dan itu dibuat ketika abad 5 dan 6 di Bizantium, di Turkis Bizantium dan di ibu kota Kekaisaran Roma, yaitu Ravenna, ya. Nah, mosaik sama seperti karya yang lain intended to publicize the now official Christian. Jadi digunakan tetap untuk kepentingan religius, ya, with Christ shown as teacher. Jadi Kristus digambarkan sebagai guru dan punya apa kekuasaan untuk memerintah. Nah, seperti itu ya, atau murid-muridnya gitu. Gambar-gambar waktu itu di mosaik, ya, were flat, stiff, eh, apa diem, diem kaku, diem apa nggak punya gestur kayak orang upacara 17-an, ya. Flat, stiff, and symmetrically placed. Artis waktu itu had no interest in suggesting perspective or volume. Nah, ini loh. Seniman waktu itu tidak berpikir soal perspektif dan dimensi atau kedalaman atau volume. Mengapa? Ya karena perspektif itu baru ditemukan akhir abad 15 atau mungkin abad 17. Saya kok agak lupa ya. Yang menemukan arsitektur Brunelleschi dan kemudian disempurnakan oleh Alberti. Namanya II semua. Jadi waktu ini, waktu abad 5 sampai 15 belum ada yang namanya perspektif. Coba kita lihat ini mosaik Justinian and Attendance. Ya coba saya mau pindah. Ini bisa kelihatan atau enggak teman-teman ini? Justinian and Attendance mana tadi? Nah, ini mosaik. Kalau di zoom in, ini kaca kecil-kecil. Nah, itu kan kaca kecil-kecil yang ditata, mosaik. Ini teman-teman bisa perhatikan karyanya, maaf, posenya itu beda kayak pose ketika mana itu? Ketika ancient, ketika kuno, Greek-Roman, Yunani, Romawi itu, wah itu dinamis sekali, posenya dinamis, proporsinya bagus, draperingnya bagus. Sementara ketika ancient, teman-teman lihat justru kaku, rigid, diem, nggak proporsi. Coba bayangkan, nggak proporsi kan? Kepalanya kecil tapi tinggi banget ya, tinggi banget. Nah, ini ada sebabnya ya, mengapa untuk orang-orang suci ingat bahwa karya seni ketika medieval itu dominan untuk religion purposes. Ketika untuk itu, maka pose, anatomi, proporsi itu diatur, dikendalikan agar tidak terlalu vulgar, agar tetap apa ini simetris, agar tetap menjaga wibawa. Nah, itu loh yang lebih tepat, menjaga wibawa orang-orang suci. Ya, bedanya itu. Kemudian ini yang ada di mana ini? Italia ya. Jadi mosaik yang berwarna tadi Justinian, Kaisar Justinian itu ada di Ravenna. Sementara ini The Battle of Issus juga ada di Naples itu mana? Italia juga mungkin ya. Coba kita lihat The Battle of. Nah, teman-teman bisa lihat kalau tadi full color ya, kalau ini warnanya agak-agak monokrom. Warnanya agak-agak monokrom.
Byzantine mosaics above right. Nah, ini were distinct berbeda dengan mosaik yang dari Roman kiri ini tadi. Nah, bedanya apa? Byzantine dan Roman. Roman itu menggunakan opaque marble. Jadi menggunakan marmer yang opaque itu apa? Agak-agak transparan ya. Agak-agak transparan. Teman-teman biasa mendapatkan istilah opaque itu ketika ngecat pakai cat air. Nah, jadi seperti itulah. Ya. Enggak solid tapi opaque. Sementara Byzantine itu use reflective glass cubes. Pakai kaca warna-warni dan memantul ya, use reflective. Ya, seperti ini. Nah, di Roman yang kiri tadi, colors limited. Warnanya terbatas. Sementara ini glowing glass in wide range of colors. Oh, warnanya sangat luas ya, warnanya warna-warni, warna-warni. Typically found on floor. Nah, yang ini ada di lantai bawah. Sementara yang Byzantine found on walls, tembok dan di atap. Ya, terutama di kubahnya gereja. Loh, kubahnya gereja. Seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan. Oh, bukan. Ini contoh arsitektur ya. Contoh arsitektur. Kalau tadi kita membahas mosaik, sekarang kita membahas arsitekturnya. Jadi ketika Kaisar Justinian yang memerintahkan eh, Kaisaran Roma ingin membangun gereja di Konstantinopel di Turki. Jadi Turki itu waktu itu ya teman-teman, itu adalah the greatest city, kota paling luar biasa ya di dunia selama 400 tahun. Jadi orang waktu itu taunya Konstantinopel itu kota yang paling masyhur di dunia dan itu selama 400 tahun ya. Nah, Kaisar Justinian memerintahkan atau meminta the two mathematician, dua orang ahli matematika, yaitu Artemis of Thales dan Isidorus of Miletus, sebagai arsiteknya. Dua orang matematikawan sebagai arsiteknya. Kaisar Justinian ini minta make it as grand as his empire. Jadi luar biasa. Dia minta buatkan bangunan yang sangat fenomenal ya. Seperti itu. Nah, ini gabungan ya. Roman rectangular basilica with a huge central dome. For the first time, four arcs forming a square as opposed to round where it ends as independent. Ya, gitu. Untuk dananya kapan? Nah, so successful sampai-sampai Kaisar Justinian itu apa berpendapat atau saking senengnya itu dia bilang bahwa Solomon, I have vanquished thee. Solomon itu Sulaiman ya. Nabi Sulaiman, saya sudah mengalahkanmu. Ya. Jadi berujar dengan sombong bahwa Kaisar Justinian setelah selesai membuat apa ini Hagia Sophia, dia berujar, Nabi Sulaiman, saya sudah mengalahkanmu. Nah, kita bisa mengingat bahwa cerita-cerita Nabi Sulaiman membangun kerajaan dengan dibantu oleh pasukan jinnya itu sudah sedemikian rupa ya bahwa Kaisar Justinian bisa melampaui itu, dia berpendapat seperti itu ya. Kita lanjutkan ke Romanes Art, Stories in Stone. Eh, Borrow element from Roman architecture, kolom lingkaran, rounded arch, setengah lingkaran, giving rise. Nah, karena
bangunan-bangunan Romawi itu dari apa ini kayu ya, atapnya kayu ya, dan prone to fire, rawan terbakar. eh ini sebelumnya maksudnya. Jadi ingat, bangunan Romawi itu kan ketika ancient. Ya. Jadi bangunan Romawi ketika ancient itu atapnya dari kayu, dan ketika medieval mulai menggantinya dengan apa ini, batu ya, dengan bangunan dari batu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini plan of apa ini bacanya? Ini dari gambar kerjanya mungkin ya. Ini apa? Lengkungan-lengkungan. Ini yang saya sampaikan tadi. The exterior of Romanesque churches was rather plain. Memang luarnya itu nggak ada hiasan, simple, polos, minimalis ya. Nah, ini yang unik teman-teman ya. Since most churchgoers were illiterate, jadi jamaah gereja itu mayoritas adalah illiterate atau buta huruf, maka sculpture taught religious doctrine by telling stories in stone. Jadi untuk menyampaikan dakwahnya tidak melalui tulisan tapi melalui patung, patung yang dipahat ya, patung yang dipahat sehingga memunculkan relief-relief untuk bercerita. Nah, ini kan sama dengan relief di candi ya, kalau kita kenal di candi ya. Kalau di sana karena bangunan gerejanya Romanes itu polos, eh, apa ini tadi plain, nggak ada apapun, simple. Lantas di mana letak apa relief-relief untuk bercerita untuk dakwah ini? Letaknya ada di tempat yang namanya timpanum. Timpanum itu apa? Semicircular space, setengah lingkaran, area beneath the arch and above the central door. Jadi pintu utama masjid, pintu utama gereja itu atasnya ada hiasan setengah lingkaran. Itu namanya timpano. Saya punya gambarnya nggak? Inilah. Jadi di satu bangunan gereja utama, ya, maaf, di pintu utamanya itu atasnya ada relief yang bercerita soal cerita-cerita religius. Nah, ini namanya timpanum ya, dan sekitarnya ini. Jadi yang dihias ini, yang lainnya simple, plain semua, nggak ada apa-apa. Oke, gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang setelah arsitektural, kita pindah ke lukisan. Duh, tanganku kok hilang? Kok ikut gimana ini? Oke, biarinlah turun sendiri nanti. Lower hand oh ini. Nah, arsitek udah, mosaik udah, pindah ke lukisan. Ingat ketika lukisan abad medieval, Middle Ages ini semuanya kan tadi kaku ya, kaku-kaku, nggak proporsi, ya agak-agak penurunan dibanding ketika ancient. Namun ada satu sosok pelukis yang jadi pionir ya, jadi pionir yaitu orang Italia namanya Giotto. Giotto ya, namanya Giotto. Ini pronounce Giotto. Eh, Giotto ini ahlinya frescoes, melukis di plester di dinding atau di atap. Jadi di semen-semen itu kemudian di dinding atau yang kita
Kenal sekarang hampir mirip dengan mural itu ya. Mural itu aslinya namanya frescoes. eh Giotto itu kenapa istimewa? Ya, Giotto di Bondoni orang Italia itu istimewa karena dia menggambar tidak seperti seniman medieval mayoritas yang orang itu harus ke depan, kaku, nggak proporsi, nggak. Giotto itu sudah mulai menerapkan apa ini berat dan roundness. Jadi orang sudah mulai punya dimensi di situ ya. Ini yang kemudian ini become painting central role in Western art. Jadi tipikal, jadi patokan lukisan eh, apa Barat nantinya. Ya, ini coba kita lihat karyanya Giotto ini. Nah, ini kan sudah mulai berbeda ya dengan apa yang tadi kita lihat mosaik, mosaik itu mulai berbeda. Ini sudah mulai punya berat, posenya tidak lagi kaku-kaku ke atas, ya. Juga ada mulai roundness, mulai bulatnya, mulai dan ini nanti akan jadi patokan Western art di periode-periode setelah medieval. Jadi inilah peran penting dari Giotto. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan antara Romanes dan Gotik. Ya, ingat kalau Romanes itu empasisnya apa? Horizontal, dia itu ke samping, tebel, masif, gede ke samping, itu Romanes. Sementara Gotik itu ke atas, vertikal. Nah, seperti itu. Arsitektur udah, mosaik sudah, lukisan sudah, sekarang ke illuminated manuskrip atau iluminasi. Ya. Ingat bahwa ketika medieval itu juga banyak buku yang ditulis, bukan dicetak, belum muncul ya, masih ditulis tangan. Dan ketika ditulis tangan itu teman-teman bisa menyaksikan ada banyak sekali halaman itu yang dihias. Ya, hiasannya itu namanya adalah iluminasi. Jadi iluminasi yang kita maksud di sini bukan apa mata satu, bukan itu. Ya. Nah, yang ditulis apa? Ya sama seperti seni, bahwa seni ketika, maaf, bahwa buku ketika medieval itu dibuat oleh pendeta dan nuns. Nuns itu apa ya? Jadi seperti biarawan dan biarawati ya, yang mengkopi apa kisah-kisah atau apa yang ada di apa Injil seperti itu. Jadi ditambahkan kisah-kisah suci dengan ilustrasi ya seperti itu. Bahannya apa ini ya? Eh, dari kulit ya, dari kulit. Manuskrip were considered, ini ketutupan apa ini? Nah, apa itu? Oh, lavishly ini loh ya. Lavishly ini mewah. So their outward beauty reflect their sublime contents. Oh gini, kalau tadi gereja Romawi ya, gereja maaf kok Romawi, Romanes ya, gaya Romanes itu kan luarnya plain, maaf bukan datar, apa nggak ada hiasan, sepi, minimalis, bukan minimalis ya, nggak ada hiasan terlalu rame gitu. Eh, Cuma timpanum, yang lain nggak ada hiasan. Tapi kalau manuskrip sebaliknya, ini dibuat sangat indah, mulai dari luarnya. Karena apa? Their outward beauty, keindahan sampulnya, jilidannya itu reflect their sublime contents, merepresentasikan isi dalamnya itu yang sublim. Sublim itu sudah tidak lagi apa ya? Ingat kalau air menyublim itu kan air
gimana sih? Yang fisika gimana? Sublim itu. Sudah tidak lagi melihat sesuatu yang fisik ya, tapi sudah ke soul, ke jiwa, ke kehidupan afterlife, nah seperti itu. Covers were made of gold, nah seperti itu. Covernya dilapis emas, yes. Sampai printing was developed in 15th century. Jadi percetakan itu baru ditemukan di abad 15. Yang ditulis ternyata ini ya, manuskripnya itu preserving not only religious teachings, bukan hanya untuk kepentingan pengajaran kepercayaan, tapi juga klasikal literatur. Ingat, ketika bilang klasikal literatur, ini merujuk ke periode ancient, yaitu pemikiran filsuf-filsuf di Yunani kuno, ya seperti Socrates, Plato, Aristotle, nah seperti itu. Ini apa ini? Buku pernah jadi simbol status. Oh ya, jadi ketika medieval ya ataupun setelah medieval itu orang-orang yang punya buku itu pasti simbol status karena akan mahal ya. Ingat ini dibuat manual lama, sampulnya berlapis emas. Jadi yang punya buku pasti orang dengan status sosial yang tinggi, bukan orang kebanyakan. Ini kalau tadi Romanes ya Romanes sudah, Gotik udah. Nah, ini membahas apa ciri-ciri dari Gothic architecture. Nah, apa ini? Stained glass. Kalau Gothic itu cirinya ini ya, jendelanya banyak dan jendela-jendela warna-warni atau yang namanya apa ini? Rose window ya, rose window. Ada nggak rose window? Saya tadi kayak udah cari. Nah, ini rose window, kaca warna-warni yang ada di gereja ya. Nah, selain itu juga selain stained glass, kaca warna-warni itu, eh, kalau rose window kan yang lingkaran itu yang mirip bunga rose gitu, bunga mawar. Nah, kalau stained glass itu ini ya teknik untuk me, patri gitu loh, menempel-nempel, merangkai kacanya ini. Selain itu juga ada seni yang berkembang waktu itu yaitu tapestry atau tapestry itu apa sih? Merajut ya, menenun bangkel ya, apa sih istilahnya ya itu loh merajut ya mungkin merajut ya, seperti juga ada seperti itu. Nah saya kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita tentang perkembangan seni dan desain di periode abad pertengahan atau medieval atau Middle Ages. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.